Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Marilah kita selalu untuk tidak pernah bosan memuji, mengagungkan dan membesarkan asma Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, haula wa la quwwata illa billahil azim. Subhanallah marilah kita untuk tidak pernah bosan berdoa untuk Rasul kita, bersolawat untuk Rasul kita Muhammad Rasulullah SAW yang telah berjasa kepada kita di dalam menanamkan nilai-nilai keimanan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat alaika, asyraqal badru alaina, fahtafaz minhul buduru mithla husni ma ra'ayna, qultu ya jaddal husaini. Ma'asyur jamaah rahmakumullah. Kemudian marilah kita memahami makna tawakal dalam kehidupan. Tawakal hal yang sangat penting di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini merupakan landasan dasar pentingnya berserah diri kepada Allah. Dasar pentingnya menyerahkan diri kita, jiwa kita, raga kita, nyawa kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu. Dalam surat At-Taghabun ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Falyatawakkalul mu'minun, maka hendaklah berserah diri,
Berpasrah diri, jangan engkau berpasrah diri kepada hartamu, jangan kau berpasrah diri kepada pangkat dan jabatanmu, jangan kau bergantung kepada kedudukanmu, kepada kekayaanmu, tapi bergantunglah kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyatawakkalil mu'minun, hendaklah bertawakal, berserah diri al-mu'minun, siapa? Orang-orang yang beriman. Kepada siapa? Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran buat kita bahwa orang yang beriman selalu diperhatikan, selalu dibimbing, selalu dibangun imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapakah orang yang beriman itu? Mereka yang mau menjalankan syariat. Makna iman, keyakinan yang dibenarkan di dalam hati, dilafazkan dengan suara dan dibuktikan dengan amal perbuatan, itulah iman. Iman adalah kepercayaan yang tertanam di dalam hati, dibenarkan di dalam hati, dilafazkan dengan lisan, dan dibuktikan, diamalkan dengan apa? Dengan perbuatan. Maka bisa dikatakan iman yang dusta. Kapan seseorang dikatakan imannya dusta? Yang aku percaya tapi nggak mau sholat. Ia percaya tapi nggak mau puasa di bulan Ramadan padahal tidak ada halangan. Dia hartanya banyak, kekayaannya berlimpah, tapi diminta zakat, infak. Katanya takut miskin, nanti hartanya berkurang. Ini adalah iman yang dusta. Maka itu ketika kita melakukan sholat, puasa, berinfak dan sedekah, nyatakan dalam hati kita, ya Allah, inilah bentuk ketaatan hamba kepadamu, inilah bentuk rasa cinta hamba kepadamu, inilah bentuk rasa ketundukan hamba kepadamu. Siang hari melakukan ibadah puasa, menahan lapar, menahan dahaga. Kalau bukan karena rindu kepadamu, kalau bukan karena cinta kepadamu, kalau karena bukan percaya kepadamu, niscaya tidak kami lakukan. Ini adalah bukti yang bisa kami lakukan, ya Allah. Berpuasa di siang hari, menahan lapar, menahan dahaga, melakukan ibadah sholat setiap hari, mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Ini adalah upaya kepadamu untuk mewujudkan rasa cinta kami kepadamu, ya Allah. Inilah sebuah keimanan, iman yang berarti percaya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, orang yang seperti inilah yang selalu diperhatikan, selalu dibangun imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin, mengapa orang harus berserah diri? Mengapa orang harus bertawakal pada Allah? Dalam surat At-Taghabun ayat 11 Allah menyatakan, ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Ma asaba, apa saja bentuk kesusahan, kegagalan, kekecewaan, kesedihan, ma asaba min musibatin illa bi'idznillah, tiada lain kecuali ada izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah pelajaran buat kita bahwa kita tidak punya kuasa menghapus derita dan kesedihan yang kita alami. Kita tidak bisa menghapus tangis, menghapus rasa sedih dari diri kita tanpa ada izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yu'min billah, dan barang siapa
beriman kepada Allah, yahdi qalbahu. Maka ketika seseorang meyakini hal itu, meyakini apa? Meyakini bahwa kesedihan manusia, kesusahan manusia tidak ada yang bisa menghapus kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan manusia, kebahagiaan manusia tidak ada terwujud tanpa ada izin Allah Subhanahu wa taala. Jika ada keyakinan seperti ini dalam hatimu, yahdi qalbahu, maka Allah akan memberikan ketentraman, kedamaian. Allah akan memancarkan cahaya dalam hatinya. Subhanallah, luar biasa. Ini sebuah pelajaran buat kita. Kalau kita ingin damai dalam hidup, kalau kita ingin tenang dalam hidup, maka hendaklah menanamkan rasa pasrah, menanamkan rasa keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Hidup ada kalanya senang, ada kalanya susah. Kadang mendapatkan kegembiraan, di saat lain bisa saja mendapatkan derita dan kesedihan. Maka keyakinan yang harus tertanam dalam jiwa dan hati kita, semua datang dari Allah dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Persis seperti ikrar yang selalu kita lafazkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selalu berulang-ulang kita lafazkan. Tujuannya apa? Supaya menyatu dalam jiwa kita, supaya mengakar dalam jiwa kita. Inna sholati, ya Allah, sholat yang aku lakukan bukan karena ingin dilihat orang, bukan karena yang dipuji, bukan. Puasa yang kami lakukan bukan karena ingin dilihat orang, bukan karena dipuji, bukan, ya Allah. Inna sholati lillah, tetapi sebagai wujud rasa cintaku kepadamu, rasa rinduku kepadamu, ya Allah. Wa nusuki, demikian pula ibadah-ibadah yang lain, menyantun yatim piatu, memberi makan fakir miskin, melakukan kebaikan-kebaikan adalah karenamu, ingin mendapatkan kemurahan-Mu, ya Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, wa mahyaya wa mamati, ya Allah, hidup dan matiku, kegembiraan, kesusahanku, kebahagiaan dan kesedihanku, lillah, aku pasrahkan kepadamu, ya Allah. Karena Engkau yang berkuasa mewujudkan kebahagiaan, Engkau yang berkuasa menghapus derita dan kesedihan. Lillah, maka kami serahkan hidup ini kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena itu marilah kita sebagai hamba-hamba Allah di bulan Ramadan, mari kita tingkatan rasa kepasrahan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah akan selalu memberikan kepada kita keselamatan, keberkahan fi umurid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.